Yang sama-sama kita hormati Ibu Putri Anggraini yang hari ini akan memberikan kepada kita semuanya tentang perkuliahan dan yang berkaitan dengan masalah beasiswa. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Husni Bukhari SPD selaku guru BK dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini dibuka secara resmi. Urusan ini ikuti apa kata hati kalian. Materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Putri Anggraini. Kepada Ibu Putri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu menyampaikan materi di sini tentang perkuliahan dan beasiswa yang akan kalian tempuh nantinya. Di Indonesia ada 3 perguruan tinggi, ya. Yang pertama perguruan tinggi negeri, yang kedua perguruan tinggi swasta, yang ketiga perguruan tinggi kedinasan. Nah, itu akan jelaskan perguruan tinggi negeri itu kalian bisa lalui dengan 4 cara. Yang pertama yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ini SNMPTN ini pakai nilai rapor kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Ibaratnya semester 1 sampai semester 5, ya. Jadi nilai rapor yang sudah kalian perjuangkan selama ini itu bisa menjadi SIP bagi kalian masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Untuk seleksi SNMPTN ini itu kuotanya tergantung akreditasi sekolah. Alhamdulillah sekolah kita akreditasi A. Nah, peluang kalian besar. Yang kedua itu jalurnya seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jalur ini itu jalur tes. Bagus belajar dengan sungguh-sungguh, ya, biar kalian bisa lolos di jalur SBMPTN. Bukan berarti yang jalur rapornya sudah bagus, PD saja nih, saya rapor bagus bakal lulus nih SNMPTN. Tidak, nah, tidak menjamin. Kita nggak tahu sistemnya bagaimana, kan gitu ya, sistem penilaian dari panitia dari universitas. Jadi kalian harus bekali juga dengan ilmu pengetahuan selain dari nilai rapor. Bahas tuntas soal-soal yang ada di SBMPTN. Nah, karena sekolah kita gratis, ya, Ibu sarankan, ya, alokasi dananya alihkanlah ke beli buku-buku bimbingan-bimbingan belajar. Yang ketiga itu jalurnya itu PPUD, pemilihan bibit unggul daerah. Nah, ini juga jalur rapor. Nah, untuk PPUD maupun SNMPTN itu yang jalur rapor itu prestasi juga ditanya di sana. Prestasi kalian jadi nggak sia-sia kalau kalian ikut perlombaan, ikut prestasi, ikut organisasi, nggak sia-sia. Semuanya di-upload nanti. Misalnya, tapi prestasinya minimal tingkat kabupaten, baik akademik maupun non-akademik. Walau apalagi sekarang di pandemi ini, mau tengok banyak perlombaan yang bisa kalian ikutin. Jangan bilang, karena pandemi corona nggak ada lomba-lomba di adik sekolah, siapa bilang? Nggak ada ambil, sekolah kena blacklist. Tahun besok, 1 orang pun adik tingkat kalian tak bisa masuk PBUD. 1 orang pun. Jadi kalau PBUD ini memang sekolah harus hati-hati sekali. Ya, yang kuliah, jangan mikir, Bu, katanya kan, jangankan untuk kuliah, Bu, makan aja susah kan Ibu, kan? Makan aja susah, gimana pula mau kuliah, gitu ya? Banyak sekarang, nah, pemerintah ini sudah memperhatikan ke bawah sekarang, ya. Banyak bantuan-bantuan, banyak beasiswa, ya. Salah satunya itu yang paling membantu sekali, aku rasa tuh KIPK. Kalau dulu mungkin bidik misi di zamannya Bang Yoga, bidik misi. Sekarang namanya KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, untuk urus KIPK itu yang lebih diutamakan itu yang lulus tuh yang ada orang tuanya punya kartu KIP, ada punya KIP, yang bagi yang punya KIP, PKH atau kartu-kartu bantuan lainnya dari pemerintah. Nah, bagaimana kami tidak punya, Bu, kartu-kartu tersebut. Sementara kami memang susah gitu ya. Memang susah, memang perlu dukungan biaya gitu ya. Waktu zaman Bang Yoga tuh aturannya aku tengok tuh ada 68 halaman ya. 68 halaman yang harus mereka baca untuk mendapatkan beasiswa itu. Mungkin kalian waktu zaman Pak Yoga perdana dulu tuh. Ya. Nah, sekarang kalian beruntung. Banyak alumni-alumni kita bisa ngarahkan kalian. Ya. Bukan ngomong apa Ibu, 70% SMA 2 tambang itu yang kuliah pakai KIPK itu. 30% lah mungkin yang mampu. Ya, KIPK itu kalau tak salah Ibu tuh dampaknya
dari 3, tidak boleh nilainya di bawah dari B. Ya, tapi itu campur bagi kalian. Kalian harus belajar sungguh-sungguh biar uang KIPK-nya nggak terhenti. Ya, nah untuk KIPK ini tidak hanya di PTN saja, nak, di perguruan tinggi negeri. Nah, seperti yang aku katakan tadi, PTS di perguruan tinggi swasta juga bisa, ya, masuklah ke PTS yang kerjasama dengan KIPK. Swasta yang kerjasama dengan KIPK banyak. Kalau di Kampar, Universitas Pahlawan itu kerjasama tuh. Kalau di Pekanbaru, UMRI itu kerjasama tuh, Universitas Muhammadiyah. Ya, kalau yang kesehatan, Payung Nagari, ya, Stikes yang di belakang ITK itu banyak, ya. Nah, tapi kalau kayak Abdurrah, itu tanya kan ada siswa kita di 2021 ini juga yang masuk ke kedokteran, itu bayarnya 325 juta. Iya. Nah, itu makanya nggak belajar sungguh-sungguh. Ya, itu nggak bisa di cover sama KIPK. Yang jalur rapor SNMPTN itu nasional. Kemanapun kalian bisa pergi. Mau ke UI, boleh. Kakak tingkat kalian sekarang yang lagi kuliah ada 2 orang di UI. Kalau mau ke Semarang juga ada kakak tingkat kita. Itu ada 4 jalurnya, ya, yaitu PMB. PMB UIN itu sama dengan PBB UIN. Itu juga jalur rapor. Semester 1 sampai semester 5. Ya, itu juga bayar, nantinya sekitar 200.000 masuknya. Nah, yang kedua jalur SBMPTN, jalur tes nggak bisa masuk UIN. Kalian mau pilih ke UIN bisa, UIN, UNRI bisa, atau di luar satu. Tapi harus ada SNMPTN itu harus ada satu di daerah kita. Misalnya kalian pilih jurusan yang ada di UI, tapi harus ada satu di Riau, jurusan yang ada di Riau. Itu ketentuan baru sekarang, tapi 2 tahun sebelumnya boleh semuanya kalian ambil di luar, ya. Nah, jadi untuk tahun ini belum keluar juknisnya, ya. Mungkin Pak Husni nanti yang terima dahulu juknisnya nanti itu, ya. Nah, ada nanti lagi SPAN PTKIN. SPAN PTKIN ini juga jalur rapor. Di kedinasan ini dia di bawah naungan lembaga atau kementerian atau badan, ya. Tinggi kedinasannya ada 2 macamnya, ya. Kedinasan ikatan dinas dengan sekolah kedinasan non ikatan dinas, ya. Nah, yang sekolah ikatan dinas, STAN, pernah dengar nggak STAN? Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu adanya di Magelang. Nah, daftarnya nggak perlu kalian ke Magelang, setahu ibu. Online sekarang, kalau lulus baru kalian berangkat ke Magelang, ya. Itu kalau itu kontekin itu 300 orang per tahun itu yang lulus, ya. 300 orang per tahun itu se-Indonesia, ya, se-Indonesia. Ya, bisa jadi salah satunya dari SMA Negeri 2 Tampang, atau jangankan 1, mungkin ada yang lulus 2, kan. Ya, 2. Nah, berikutnya yang keempat IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ya. Itu adanya pusatnya di Sumedang, Jawa Barat. Setiap tahun tuh 1.164 orang daya tampungnya, 1.164 orang. Nah, tamatan IPDN ini, nah, itu minimal kalian katanya itu jadi yang mau jadi polisi nih, tapi nggak nanggung-nanggung nih, nah, bukan dari tamatan SMA, ambil dulu akpol, akademi polisi, ya. Akademi polisi itu kuliahnya 4 tahun, ya. Lulus itu dengan gelar IPDA namanya, Inspektur Polisi 2. Nah, gelarnya STK, Sarjana Terapan Kepolisian. Nah, itu polisinya bukan polisi-polisi yang tamat SMA gitu, itu polisinya udah pangkat, udah langsung pangkatnya tinggi itu, ya. Oh, nggak kira-kira gitu. Itu yang DMJ itu, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, ya. Itu juga kedinasan. Ada yang mau ditanyakan? Konsultasi yang masih galau dengan jurusan, silakan langsung ke BK, ya. Kalau dengan ibu juga nggak apa-apa, tapi ibu hanya kapasitasnya sebagai guru, ya. Yang dokternya di sekolah di BK, ya. Psikologi kalian yang lebih tahu itu guru BK. Tapi kalau dengan ibu hanya mungkin motivator saja, ya. Oke. Demikianlah hal yang dapat ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.